Ketersediaan lahan untuk membangun rumah yang semakin sedikit, imbas bertambahnya jumlah penduduk, menjadi tantangan di berbagai kota termasuk ibu kota Jakarta. Alhasil, tanah yang tersisa bagi kaum urban yang mencari rumah semakin sempit. Kini, banyak developer menjual rumah dengan luas tanah di bawah 100 meter persegi. Nah, ini kan menjadi satu tantangan sebenarnya untuk kita desainer interior ya. Bagaimana caranya dengan hunian yang kecil, yang compact, kita mengatakannya compact tidak kecil ya, tetapi tetap kualitas dari kenyamanan tempat tinggal itu sendiri dapat tercapai. Ya, itu memang menjadi tantangan buat kita. Akhirnya memang kita harus mulai berpikir untuk melihat kondisi yang sekarang ini ada dengan begitu banyak tipikal rumah yang memang compact dan keinginan yang penghuninya juga untuk meningkatkan taraf hidup mereka dengan tempat tinggal yang sesuai dengan fungsi, kemudian memiliki estetika dan memiliki value yang baik. Nah, kita lah sebagai desainer interior itu masuk. Kalau kita menyiasatinya adalah dengan seperti biasa kita akan melihat secara garis besar dulu kebutuhan dari calon penghuni ya. Dari situ kita lihat dulu dasar kebutuhan mereka. Mulai dari zoning, kemudian layoutnya seperti apa gitu ya, mulai dari living room, kebutuhan kamar tidur. Menurut Yeni, penataan ruang dan furnitur merupakan kunci untuk memastikan rumah yang tidak terlalu luas tetap terasa nyaman. Perusahaan desainer interior Arterum menata sebuah ruang seluas 77 meter persegi menjadi tempat hunian yang fungsional dan terasa mewah. CNN Living mendapatkan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Tri, desainer interior dari Arterum. Halo Tri. Halo Karmel. Oke, jadi ini salah satu desain kamu. Luasnya berapa nih satu bangunan? Kalau luas ini ada 77 meter persegi sih. Hanya 77 meter persegi, tapi saya begitu memasuki ruangan ini tidak terasa sempit begitu ya. Jadi ini memang mungkin trik dari seorang interior designer begitu. Betul. Jadi kalau dari luasan yang tersebut itu kita buat agak terbuka ya. Jadi kelihatan semuanya tuh menyatu. Jadi nggak ada sempit-sempit lah gitu. Iya. Meskipun ada sekat-sekatnya tapi tetap terasa terbuka. Betul. Nah, Tri, ini saya lihat kayu-kayu yang kamu pakai, yang kamu pilih dalam merancang hunian ini berwarna gelap. Nah, biasanya kalau warna gelap kan kesannya mencekam, jadi kayak sempit. Tapi kalau di sini kenapa malah terasa jadi luas Ya. gitu? Jadi gini, warna-warna gelap ini kita pakai itu karena untuk mengatasi dari ceiling yang tinggi gitu. Ceiling yang tinggi ini kan sebenarnya udah existing ya, jadi kondisi existing kita tetap pertahankan. Kita menggunakan warna-warna gelap ini supaya kelihatan lebih hangat gitu, suasananya lebih hangat, jadi nggak terlalu ngambang atau gimana gitu. Nah, biasanya idealnya kalau hunian 77 meter persegi dengan living room, bedroom dan juga dining room, idealnya cocok untuk keluarga berapa orang? Kalau kebetulan ini karena kecil gitu ya, jadi ini sebenarnya untuk kaum milenial yang mereka baru berkeluarga lah kayak gitu. Jadi yang belum terlalu banyak penghuninya sih kayak gitu. Oke, kita sudah lihat living roomnya, kita bergeser ke bedroomnya. Oke. Ini master bedroomnya nih. Yes, betul. Nah, Tri, kembali lagi karena hunian ini hanya seluas 77 meter persegi. Jadi akhirnya bedroomnya, master bedroom berdempetan dengan living room, berdempetan dengan dining room. Kenyamanannya seperti apa nih bagi penghuni? Iya, jadi karena ini saling berdempetan, karena ruangannya juga kan sempit gitu ya. Jadi kita buat beberapa sekat, kayak sekat garis-garis seperti ini gitu. Dan juga di sini kita buat sekat menggunakan pintu dengan aluminium kaca. Jadi once di pantry ini banyak orang gitu, jadi kita bisa tutup curtainnya juga. Betul, ya. Kita bisa tutup curtainnya gitu. Jadi untuk istirahat pun masih bisa masih terjaga lah gitu, ya? privasinya. Tri, ini ada kisi-kisi yang membatasi dari bedroom ke living room, namun bolong-bolong dan tidak tertutup secara keseluruhan. Betul. Mengapa? Jadi karena space-nya terlalu kecil gitu ya. Jadi dari living room ke bedroom itu kita harus sekat karena untuk membatasi privacy gitu kan. Nah, kisi-kisi yang berjarak-jarak ini adalah tujuannya untuk kita mendapatkan cahaya matahari langsung dari luar gitu ya, supaya kita meminimalisir penggunaan energi lampu.
gitu. Jadi untuk hemat energi, selain itu juga kisi-kisi ini membagi area dari living room ke bedroom untuk sebagai aksesoris juga gitu, sebagai dekoratif. Bagian dapur di sebelah kamar utama dilengkapi dengan meja besar yang dapat berfungsi sebagai meja makan dan juga meja kerja. Selain itu, dinding kiri dan kanan lorong juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan barang dan lemari baju. Ini kayak hallway, saya kira hallway tapi ternyata storage space. Betul, betul. Ini kita fungsiin sebagai area storage. Memang sengaja dibuat hidden atau bagaimana? Iya, jadi karena areanya sempit, jadi kita manfaatkan ini untuk area storage dengan material kaca. Fungsinya adalah supaya kelihatan lebih luas gitu. Jadi ya kita bisa lihat, coba dibuka. Ya, jadi setelah dibuka lampunya nyala, Karmel. Iya. Jadi memang sengaja dibuat hidden agar terasa lebih luas, lebih rapih juga lebih rapih kali juga, ya. benar. Dan kita bikin full, jadi penyimpanan itu lebih maksimal. Karena memang salah satu kunci untuk mengisi rumah dengan lahan sempit itu ya kerapihan ya, biar Betul. Menurut Yeni dan Tri, ada sejumlah cara pintar untuk menata rumah mungil. Pertama, sesuaikan warna dalam rumah dengan bentuk bangunan. Jika atap di rumah tinggi, maka gunakan warna gelap untuk memberi kesan hangat. Gunakan warna terang jika atap rumah pendek agar terasa lebih luas. Kedua, isi rumah dengan perabotan yang memiliki fungsi ganda. Manfaatkan setiap sudut ruang untuk dijadikan tempat penyimpanan barang agar rumah lebih efisien dan fungsional. Ketiga, penempatan sekat yang tepat dalam rumah mungil dapat membuat ruang terasa lebih besar. Hindari tembok dan gunakan pintu terbuat dari kaca atau kisi-kisi yang tidak tertutup. Keempat, perabot dengan material transparan atau reflektif seperti kaca dan cermin dapat memberi efek visual yang lebih luas dalam rumah mungil, serta memberi pantulan cahaya yang dapat membuat ruang tidak terasa sesak. Terakhir, ruang yang terang akan terasa lebih luas daripada ruangan yang gelap. Oleh sebab itu, maksimalkan pencahayaan lewat jendela atau skylight. Karmel Mursalim, Arif Yunan, Jakarta.